Shalom, pemirsa AWR Borneo dimanapun saja Anda berada. Saat ini saya akan menjelaskan penyakit mata yang pada umumnya dialami oleh manusia saat usianya masih usia balita sampai usia dewasa muda. Bahkan sebelum usia lansia di atas 60 tahun, ini pun sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda pernah mengeluhkan tentang penglihatan rabun? Ya, pasti. Setiap orang akan mengalami penglihatan yang rabun. Apakah itu rabun untuk melihat jauh ataupun rabun untuk membaca atau melihat dekat? Semua kelainan ini diberikan istilah kelainan refraksi atau disorder of refraction. Dan penanganan kelainan refraksi itu ada beberapa metode. Apabila Anda memeriksakan diri ke toko-toko kacamata atau optik, di sana mereka akan memeriksa tajam penglihatan Anda. Tajam penglihatan itu akan diperiksa menggunakan alat yang namanya autorefraktometri. Dengan alat ini, pemeriksa bisa mengetahui, ukuran kacamata Anda, apakah itu kacamata minus, ada kacamata dengan lensa silinder, ataupun kacamata dengan ukuran plus atau lensa plus. Apabila Anda mengalami kelainan refraksi dan setelah diperiksa, Anda akan dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan yang namanya pemeriksaan subjektif, refraksi subjektif. Anda akan duduk dan akan diinstruksikan untuk membaca huruf maupun angka pada layar. Dan setelah itu pemeriksa akan mulai memberikan ukuran lensa berdasarkan alat pemeriksaan autorefraktometri. Dan apabila tajam penglihatan Anda dengan koreksi kacamata akan memberikan penglihatan yang terbaik, dalam hal ini tajam penglihatannya 6/6 atau 20/20, maka ukuran lensa yang didapatkan pada saat itu akan diberikan dalam bentuk resep kacamata. Nah, mungkin yang jadi banyak pertanyaan adalah, kalau saya tidak mau menggunakan kacamata, apakah ada alternatif atau pilihan yang lain? Ya, saat ini ada beberapa pilihan untuk kita, misalnya tidak mau menggunakan kacamata, ada pilihan bisa menggunakan lensa kontak lunak atau soft contact lens. Ada juga pilihan yang saat ini sangat populer yang istilahnya LASIK. Apakah yang dimaksud atau yang disebut dengan LASIK itu? LASIK adalah suatu prosedur operasi pada kornea mata. Jadi kornea itu adalah bulatan pada mata kita itu yang di tengah, dan kornea itu jernih. Prosedur LASIK ini akan menggunakan sinar laser untuk memotong bagian tengah dari kornea sentral. Sehingga ketebalan kornea itu akan diatur sedemikian rupa dan nantinya fokus cahaya dari objek, dari benda yang kita lihat itu akan terfokus tepat di bintik kuning atau makula dari saraf mata kita atau dari retina. Jadi, prinsip kelainan refraksi adalah kita selaku dokter mata akan memberikan resep kacamata, memberikan lensa kontak ataupun memberikan terapi operasi LASIK supaya fokus benda yang kita lihat itu akan tepat jatuh pada permukaan makula retina sehingga fokus kita menjadi jelas. Apakah dengan metode LASIK ini aman untuk
untuk mata kita? Ini suatu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang. LASIK ini dengan metode yang terbaru seperti Smile Pro LASIK, femtosecond LASIK, ini sangat aman dan sangat presisi, sehingga pasien yang menjalani operasi LASIK itu akan bebas kacamata. Tetapi ada efek samping yang mungkin bisa mengganggu, seperti matanya itu akan sering kering, terasa seperti berpasir, dan kadang-kadang mata itu akan menjadi merah. Tetapi tidak usah khawatir, karena dry eye atau mata kering ini bisa ditangani dengan obat-obat tetes mata artificial tears, sehingga akan mengurangi keluhan pasien. Dan yang kedua, apakah LASIK ini bisa terjadi kegagalan? 99% pasien tidak mengalami kegagalan, tetapi ada beberapa pasien yang mungkin saja korneanya ini terlalu tipis, sehingga kalaupun dipaksakan untuk LASIK bisa timbul tetap terjadi mata minus atau terjadi penyakit kornea yang namanya keratopati bulosa atau keratokonus. Jadi kornea itu akan lebih menonjol, sehingga mata yang minus, misalnya minus 3, setelah dilasik bisa terjadi miopisasi yang minusnya itu bertambah jauh. Nah, semua ini harus dilakukan secara hati-hati oleh dokter mata yang namanya pemeriksaan sebelum LASIK, pre-LASIK. Sehingga dokter mata itu bisa mengetahui pasien ini bisa dilakukan LASIK atau tidak boleh dilakukan LASIK dengan risiko-risiko yang saya sudah sebutkan tadi. Tetapi secara umum, pasien-pasien yang menjalani LASIK ini tidak akan mengalami hal-hal komplikasi seperti minusnya bertambah atau terjadi keratokonus. Hanya memang sering terjadi keluhan mata merah dan terasa berpasir. Tetapi tidak usah khawatir, karena ada obat yang bisa mengatasi dry eye pada pasien yang sudah menjalani operasi LASIK. Masih ada satu lagi pilihan sebenarnya, saudara-saudara. Kalau pasien itu tidak bisa dilakukan LASIK, bisa dilakukan pemasangan implan yang namanya implantable collamer lens. Jadi ada lensa yang bisa dipasang di antara lensa mata kita dengan iris yang ditempatkan di ruangan bilik mata belakang, sehingga lensa ini akan bisa mengatasi mata minus ataupun mata silinder. Apakah bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah dipasang lensa ini di dalam mata? Bisa terjadi peningkatan tekanan bola mata yang disebut glaukoma. Bisa terjadi katarak, tetapi dengan adanya modalitas atau alat-alat pemeriksaan yang canggih, kita bisa mengantisipasi kelainan-kelainan tersebut. Dan ICL ini baru sekitar 2 tahun dilakukan prosedur ini di Indonesia. Dan sudah sekian pasien yang saya lihat dari beberapa dokter mata yang melakukan pemasangan ICL ini, pasien ini aman-aman saja, tidak terjadi komplikasi seperti glaukoma. Jadi saudara-saudara, kelainan refraksi itu sangat berkembang penanganannya. Dari sejak kacamata, lensa kontak, sekarang LASIK dan sampai pemasangan ICL. Dan dianjurkan bagi anak-anak yang usia presekolah, masih usia sebelum TK, dianjurkan untuk menghindari paparan dengan gadget, HP, laptop terlalu lama. Kalau bisa anak-anak ini dialihkan untuk melakukan kegiatan aktivitas selain di depan gadget. Lebih baik banyak kegiatan outdoor dibandingkan mereka terpapar dengan gadget. Karena dari penelitian, menggunakan mata, melihat dekat terlalu lama, berjam-jam setiap hari akan merangsang pertumbuhan bola mata yang lebih memanjang sehingga terjadi mata minus atau miopia. Kiranya
pemaparan saya ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian.